empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda, salam pembisnis. Perkenalkan, nama saya Selby dengan nomor induk mahasiswa 190105010344. Saya adalah mahasiswi Strata 1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ervansyah, SAB MA selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Jadi di sini tugasnya adalah saya harus menguraikan mengenai bisnis atau usaha yang saya jalani. Berikut uraian singkat dari saya untuk usaha yang saya jalankan, yaitu usaha Selby Madani Craft. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, alangkah lebih baiknya saya memberikan poin-poin penting di dalam video ini. Poin pertama itu information. Kedua itu ada produk atau produk yang saya hasilkan. Yang ketiga itu ada price atau harga dari produk yang saya produksi. Yang keempat itu ada place atau tempat usaha saya berdiri. Kelima itu adalah promotion atau strategi pemasaran untuk memasarkan produk saya. Yang keenam itu ada people atau sumber daya manusia di dalam usaha saya. Yang ketujuh itu ada proses atau bagaimana aktivitas bisnis saya berjalan. Kedelapan itu ada physical evidence, yaitu bukti fisik dari usaha saya. Pasti kalian semua sudah kepo kan dengan usaha yang sedang saya jalani. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama mengenai informasi usaha yang sedang saya jalankan. Langsung saja kita masuk ke dalam arti logo. Yang pertama yaitu nama usaha saya Selby Madani Craft. Untuk Selby yaitu nama saya pribadi, untuk Madani yaitu harapan saya semoga saya menjadi orang yang lebih baik di dalam usaha ini seperti masyarakat madani. Terus untuk craft itu dari kata bahasa Inggris yang artinya kerajinan, di mana usaha ini bergelut di bidang tersebut. Untuk bentuk logo, saya ambil bentuk lingkaran karena di situ saya berharap usaha saya berjalan terus-menerus tanpa ujung meskipun menghadapi rintangan. Bunga pada logo itu mengartikan bahwa usaha ini dibangun oleh seorang perempuan karena bunga identik dengan identitas perempuan. Untuk adanya gambar kupu-kupu di dalam logo saya itu seperti telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Seperti proses kupu-kupu, saya berharap usaha saya yang dirintis dari nol kelak bisa terus berkembang menjadi usaha yang diakui eksistensinya seperti kupu-kupu yang indah. Lanjut kepada pewarnaan dari logo saya. Warna latarnya saya pilih gradasi antara hijau muda dan merah muda. Untuk hijau menandakan bahwa usaha ini membawa kedamaian baik di dalam produksinya maupun di dalam pelayanan kepada konsumen. Untuk warna merah mudanya itu melambangkan bahwa usaha ini benar-benar dibuat dalam bentuk yang penuh kasih sayang.
Warna gradasi biru dan ungu pada tulisan Selby Madani itu menandakan bahwa saya menginginkan saya menjadi pribadi yang profesional dalam mengambil keputusan dalam usaha ini, namun saya tetap kalem dalam menghadapi segala permasalahan di dalam usaha saya. Warna merah muda pada tulisan craft yang artinya kerajinan itu menunjukkan bahwa produk ini dibuat dengan hati. Warna merah pada lingkaran logo itu menandakan bahwa saya mempunyai jiwa keberanian dalam berinovasi untuk menghadapi persaingan di dalam segmentasi pasar yang sudah saya tentukan di dalam usaha saya. Warna jingga atau orange pada bunga yang ada di lingkaran itu menunjukkan adanya energi dari saya untuk terus berusaha dan menghadapi persaingan di dalam usaha saya. Warna gradasi biru, kuning, dan merah muda pada kupu-kupu itu melambangkan saya harus selalu kreatif, meningkatkan kreativitas di dalam menghasilkan produk-produk baru sehingga mampu bersaing di pasaran. Berikutnya yaitu latar belakang usaha ini saya dirikan. Usaha ini mulai saya rintis pada tanggal 10 April 2020. Berawal dari kesenangan saya membuat suatu kerajinan-kerajinan dari barang-barang di sekitar saya. Lalu saya berpikir kenapa tidak saya jadikan sebagai pendapatan. Ada faktor pendorong yang lebih kuat yaitu bisnis plan dari usaha ini. Saya ikutkan ke dalam kompetisi yang ada di dalam jurusan saya dan itu memperoleh juara 3. Maka dari itu niat saya semakin kuat untuk merealisasikan bisnis ini. Untuk visinya yaitu menghasilkan profit yang maksimal dan terus berorientasi di dalam dunia bisnis. Untuk misi dari Selby Madani Craft yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas dalam menghasilkan produk baru. Yang kedua yaitu berinovasi sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga yaitu konsisten dalam memberikan pelayanan prima kepada konsumen dengan kualitas yang terbaik. Yang keempat yaitu konsisten dalam promosi dan produksi. Berikutnya saya juga akan menguraikan mengenai analisis SWOT. Pertama yaitu strength atau kekuatan dari usaha saya. Yang pertama yaitu dia handmade, terus unik, terus bahan baku juga mudah dicari. Kedua yaitu weakness atau kelemahan dari usaha saya. Yang pertama yaitu usaha ini untuk memproduksinya memerlukan waktu, terus juga saya memerlukan ide yang cukup luas untuk menghasilkan produk-produk baru. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang dari usaha ini, yaitu mampu bersaing di dalam segmentasi pasarnya, mudah dikenali dan dapat menghasilkan laba yang maksimal. Keempat yaitu threat atau ancaman dari usaha saya, yaitu usaha ini pasti akan ada pesaingnya, terus juga orang cenderung mencari langkah untuk meniru, terus juga produk ini mungkin akan menjadi kurang peminat karena bukan kebutuhan pokok. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua mengenai produk atau produk yang dihasilkan dari usaha saya. Informasi mengenai produk saya saya beri nama Handmade Unique yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah handmade buatan tangan, unique artinya unik. Jadi produk ini saya harapkan menjadi produk buatan tangan yang unik dan disukai oleh banyak orang. Untuk tipe produk ini yaitu tipe shopping goods yang artinya ini adalah produk yang digunakan untuk berbelanja, bukan kebutuhan pokok, bisa dibilang ini adalah kebutuhan tersier. Untuk bahan baku dari produk ini bisa berasal dari bahan-bahan bekas ataupun kain-kain dan sebagainya yang bisa saya kreasikan menjadi kerajinan. Produk yang saya hasilkan itu bisa berupa hiasan dinding seperti bunga-bunga di dalam pot, juga bisa hiasan dinding gantungan-gantungan yang biasa dikenal dengan dream charter atau penangkap mimpi. Juga ada bucket-bucket seperti ini, itu adalah bucket yang biasanya digunakan konsumen untuk event-event spesial. Yang ketiga yaitu price atau harga dari produk dalam usaha saya. Untuk produk saya membandrol berdasarkan dengan tingkat kesulitan dan kuantitas dari produk yang diinginkan oleh konsumen. Untuk tingkat dari kesulitan saya membagi menjadi 4. Untuk tingkatan yang pertama itu saya sering sebut dengan tingkat easy, itu dibanderol dengan harga sekitar Rp20.000 sampai dengan Rp50.000. Tingkat yang kedua atau tingkatan medium saya bandrol dengan harga sekitar Rp50.000 sampai dengan Rp90.000 per produk. Tingkat yang ketiga atau tingkat hard itu saya bandrol dengan harga sekitar Rp90.000 sampai dengan Rp150.000 per produk. Tingkat yang keempat yaitu tingkat extra hard itu saya bandrol dengan harga Rp150.000 ke atas setiap produk. Yang keempat adalah place
atau lokasi di mana usaha saya dijalankan berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT 03 RW 02, Desa Maburay, Kecamatan Murungpudak, Kabupaten Tabalong. Atau lebih spesifiknya, alamat yang lebih lengkap itu berada di Jalan Masuk Pasar Malam Rabu Desa Maburay, bertepatan berseberangan dengan sarang burung yang kedua, rumah sebelah kiri berwarna krim atau sering dikenal dengan rumah Haji Saleh. Poin yang kelima yaitu promotion atau strategi promosi saya. Sebelum saya menentukan strategi promosi, maka saya harus menentukan target pasar dan segmentasi pasar. Segmentasi pasar saya yaitu kalangan ibu-ibu yang menyukai hal unik, pelajar dan mahasiswa yang sering melakukan event spesial, dan orang-orang yang senang dengan hal-hal kreatif. Setelah saya dapat segmentasi pasar, maka saya bisa menentukan strategi promotion yang saya pilih, yaitu ada dua komponen. Yang pertama, strategi promotion secara online itu melalui akun Instagram @selbymadani_craft_. Di sana juga sudah tertera cara pemesanan melalui akun WhatsApp, yaitu dengan nomor telepon 0821 50 90 9504. Yang kedua yaitu strategi pemasaran secara offline, itu bisa saya lakukan dengan promosi dari mulut ke mulut. Saya memasang spanduk atau poster di depan rumah saya, di depan tempat usaha saya. Terus juga saya mempersilahkan konsumen langsung datang ke tempat usaha saya dan melihat beberapa produk preferensi untuk konsumen. Berikutnya masuk ke poin yang keenam, yaitu people atau sumber daya manusia yang ada di dalam usaha saya. Sumber daya manusia itu adalah hanya diri saya sendiri saat ini di dalam usaha saya. Saya sebagai owner bertindak sebagai admin pemesanan juga, dan saya sebagai orang yang melayani konsumen langsung. Jadi saya sebagai owner sekaligus yang melayani. Jadi saya hanya dibantu oleh adik saya untuk komponen-komponen ringan. Untuk poin yang ketujuh yaitu proses atau bagaimana aktivitas bisnis saya berjalan. Untuk aktivitas bisnis, saya tentukan dengan cara sistem pemesanan pre-order H-3 atau 3 hari sebelum produk diinginkan oleh konsumen. Catatan pentingnya, saya hanya membuka orderan pada jam-jam kerja, yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA, atau dengan kata lain jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Untuk hari Minggu saya akan libur, kemudian di hari-hari kerja itu juga akan ada slow respon karena itu ada jam-jam istirahatnya juga untuk beribadah. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin yang ke-8 adalah physical evidence atau bukti fisik dari usaha saya. Untuk usaha saya itu untuk saat ini berada di rumah saya sendiri yang beralamatkan seperti disebutkan pada poin yang keempat tadi, pada poin place, bahwa beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Maburay, RT 3 RW 02, atau sering dikenal di Tanjung Tabalong. Kemudian ada perkiraan bahwa saya akan memindahkan bukti fisik perusahaan, bukti fisik usaha saya ke Banjarmasin di Jalan Mahatkasan. Jadi untuk usaha yang ada saat ini di sini ini akan terus berjalan, tapi produksinya akan saya lakukan di Banjarmasin beberapa bulan yang akan datang karena saya sedang mengenyam pendidikan di sana. Alasan saya rumah menjadi bentuk fisik usaha saya adalah karena saya ingin meminimalkan modal karena usaha ini baru saja dirintis. Untuk kedepannya akan ada pengembangan usaha, akan ada pengembangan bentuk fisik usaha. Oleh karena itu, untuk saat ini masih saya laksanakan di rumah. Baiklah, cukup sampai di sini uraian singkat dari saya mengenai usaha yang baru saja saya geluti. Ada harapan besar untuk usaha saya ini. Semoga usaha saya bisa bersaing di segmentasi pasarnya, bisa menghadapi segala rintangan di dalam kondisi apapun terhadap usaha saya, dan juga bisa menghasilkan laba yang maksimal. Oh iya, jangan lupa ya follow Instagram @selbymadani_craft_ seperti yang ada di bawah ini. Kalau tertarik jangan lupa di order melalui WhatsApp 0821 50 90 9504 seperti yang ada di bawah ini juga. Jangan lupa ya. Selby Madani Craft, mudah, produktif, dan kreatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf saya mohon maaf. Apabila ada kesamaan dalam segi hal apapun, itu murni dari ketidaktahuan saya dan ketidaksengajaan saya. Saya Selby, mahasiswi Strata 1 Ekonomi Syariah angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin.
Salam muda, salam pembisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.